Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Ramdan dari kelas BK 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian akidah. Secara bahasa, akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah dan utusannya pada Rasul. Bentuk jama dari akidah adalah aqaid. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Akal pikiran itu hanya digunakan untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber akidah tersebut, yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan. Sedangkan akidah menurut istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Penjelasan B, ruang lingkup pembahasan akidah ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan sifat Allah, dan sebagainya. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para Rasul, mukjizat Rasul, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib, seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat, dan lain sebagainya. Yang keempat, sami'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, dan alam kubur. Pembahasan ketiga, yaitu bagian C, sumber akidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya wajib diimani dan diyakini atau diamalkan. Akal pikiran tidaklah dari sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Dan akal tidak mampu juga menjangkau sesuatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tetapi akal hanya perlu membuktikan jujur atau bisakah kejujuran si pembawa berita tersebut dibuktikan secara ilmiah oleh akal dan pikiran itu saja. Sedangkan akal pikiran bukanlah merupakan sumber akidah. Firman Allah, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, sesuai dengan surat An-Nahl ayat 89. Yang keempat, fungsi akidah. Yang pertama, sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua, merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Yang ketiga, semua ibadah yang kita laksanakan jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Yang terakhir, prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama, iman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah lah zat yang paling berhak disembah, karena Dia menciptakan, membina, mendidik, dan menyediakan segala kebutuhan manusia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah menciptakan makhluk dari cahaya. Sifat-sifat malaikat diantaranya selalu patuh dan taat, sebagai penyampai wahyu, ciptakan dari cahaya, mempunyai kemampuan yang luar biasa. Yang ketiga, iman kepada kitab suci. Kitab-kitab yang berasal dari firman Allah seluruhnya ada 4. Yang pertama, Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, Injil. Dan yang terakhir, Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia, memberi teladan akhlak mulia, dan berpegang teguh terhadap ajaran Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa manusia akan mengalami kesudahan atau meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, pengertian, kehendakan, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan ibadahnya
tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, sedangkan qadar adalah kejadian sesuatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan. Iman kepada qadar dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasuminallah wa fatum qalib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.